Oke, teman-teman, sekarang kita mau cara instalasi menggunakan bike trainer yang manual. Kemudian kita buat untuk bisa buat latihan, terkoneksi dengan Strava, dan juga bisa terkoneksi dengan Garmin. Nah, gimana caranya? Pertama-tama yang perlu kita butuhkan jelas adalah Cyclocomms. Saya pakainya Brighton 320. Kemudian Garmin, ini karena ini punya istri, Garmin pakai seri apa saja bisa. Kemudian kita butuh sensor, speed sensor, dan ada juga cadence sensor, mungkin bisa deket lagi, dan juga ini heart rate monitor. Jadi semua nanti kita akan pantau lewat sini dan gimana cara koneksinya, gitu ya. Kalau untuk cadence sensor seperti biasa, ini kita pasang di sini. Nah, ini seperti ini. Ini cadence sensor, pasangnya seperti ini. Kemudian speed sensor kita pasang di sini supaya teman-teman lihat. Kita pakainya Magin ya, cari yang murah meriah dulu. Kita trial, nih kita pasang di sini. Kemudian kita koneksikan sensor-sensor ini sebelum kita mulai. Kita koneksikan ke Brightonnya. Nah, cara koneknya ini kita klik bagian sini. Ini ada sensor, tinggal di klik ya bagian sini. Nah, ini tinggal dipilih sensor speed, sensor cadence, semuanya masuk ke sini. Dan yang perlu diingat, kalau kita pakai bike trainer, GPS-nya kita off-kan sehingga semua data bisa masuk ke sini. Heart rate konekkan ke sini, speed konekkan ke sini, cadence konekkan ke sini. Contoh heart rate ya, atau speed deh misalnya. Nah, ini sudah terkoneksi sensor speed 42858 itu ya. Nah, kalau untuk yang cadence juga sama, ini sudah terkoneksi. Semuanya tinggal konekin aja dan itu gampang banget, tinggal dikonekkan. Oke, sekarang kita lanjut ya, kita coba ya bagaimana cara instalasinya. Ini pertama-tama kita ganti dulu quick release-nya. Belum diganti karena nih sekalian mau buat latihan. Sengaja dibalik karena lebih gampang aja sih ganti quick release kalau dibalik, nggak repot. Nah, ini quick release-nya kita pasang. Ini yang sesuai, quick release yang sesuai bawaannya si Strummer tuh ya. Untuk kemarin sudah kita coba, sebetulnya kualitasnya cukup baik ya, bahkan saya katakan baik sekali, kuat, kokoh gitu. Karena ini dari build quality-nya tuh menurut informasi dari Taiwan, sehingga lebih kayak buatannya lebih bagus lah gitu ya. Ini biasa nih kita kencengin seperti biasa, cari yang paling pas kesesuaiannya. Nggak terganggu. Kalau udah nih kita kunci, kita kencengin. Ini kalau udah, kita tinggal tarik ke arah yang berlawanan. Nah, dia kenceng, nggak goyang. Oke, gitu aja. Ini kita rapikan dulu. Nah, itu tinggal disesuaikan kiri kanannya, diambil senternya. Oke. Kalau kurang, tinggal turun dikit. Nah, dia udah nggak goyang. Seperti ini. Kemudian ini tinggal diganjal depannya. Nah, dia lebih sejajar dan stabil. Ini disentuhkan ke sini. Nah, dia sudah terasa nempel dan bergerak. Oke. Nah, kemudian ini tinggal ditaruh di depan untuk berat ringannya. Jadi ini ada 8 pemberatnya sampai angka 8 ya teman-teman. Tuh. Dari 0 sampai 8. 0 yang paling ringan. Oke. Tinggal pasang Cyclocomms-nya. Ya. Oh ya. Dan teman-teman,
jangan lupa kalau mau masuk ke data Garmin, sekali lagi, speed, sensor cadence, sensor heart rate, semuanya koneksikan ke jam. Jadi ini bisa berjalan bersama-sama, dia terkoneksi ke Cyclocom dan dia juga bisa terkoneksi ke smartwatch yaitu Garmin. Sudah dicoba nih ke Vivo Active 3, ini ke Garmin Fenix 5X juga bisa. Jadi bisa terkoneksi. Kita punya backup. Selain di Cyclocom terkoneksi dengan Strava, kalau dengan jam bisa terkoneksi dengan Garmin dan kita bisa lihat progres kita berlatih, ya. Nah, teman-teman juga jangan lupa ketika dikonekkan ke Cyclocom, untuk bike trainer indoor ini kita akan matikan ini. Jangan lupa dimatikan ya. GPS-nya kita off-kan supaya terdeteksi speednya bisa terdeteksi dan nanti bisa terakumulasi jaraknya. Tuh ya, jadi enaknya Brighton itu semua tuh tidak mesti diatur dari mana, dari device, tapi bisa diatur dari handphone. Tuh ya, bike trainer ini kokoh ya, dia nggak goyang gitu, kuat banget gitu ya, dia nggak ada goyang-goyangnya. Cuman memang ini agak lucu aja sih, namanya bike trainer double R Strummer. Jadi seperti ini. Nah, ini kita sudah trial untuk goesnya. Ini di ready kah? Hah? Di ready nggak nih? Oh tuh, ini aja, skip aja. Ini nggak di, ini nggak. Lalu, nah kalau teman-teman lihat, ini dia sudah mulai bergerak ya. Speednya bergerak, cadence-nya juga bergerak, cadence 76, 80, distance-nya juga sudah mulai bergerak. Nah, ini dari Garmin-nya, distance-nya juga sudah ada, speed-nya juga sudah ada, heart rate-nya sudah terkoneksi. Jadi dari Garmin terkoneksi, dari Brighton-nya juga sudah terkoneksi. Nah, tinggal time-nya berapa lama tergantung latihannya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini berat ringannya bisa disetting dari sini. Nah, dia berputar terus nih di magnetnya nih. Nah, seperti ini. Berat ringannya bisa setting dari sini atau dari remote yang di depan untuk berat ringannya. Nah, ini magnetnya nih, seperti ini. Dia berputar terus. Nah, sedangkan speed sensornya juga seperti itu, berputar terus. Oke, jadi untuk ibu-ibu, emak-emak yang ingin berlatih, takut kepanasan atau nggak sempet punya waktu karena kesibukan, bisa dicoba cara seperti ini. Nah, masih berantakan rumahnya. Bisa berlatih di sini. Makasih ya. Oke. Gimana feelingnya pakai bike trainer? Pemandangannya aja. Sepeda doang. Sepeda doang dan apa? Dan speedometer. Ya, speedometer. Nah, ini bisa sambil nonton tuh ya. Tinggal ditargetin aja. Wah, bisa 30 menit. Benar juga ya, bisa sambil YouTube ya. Nah, bisa sambil nonton YouTube. Berarti Bapak tambahin lagi dong. Oh, bisa. Tempat sini nih buat handphone. Oke, wait. A few moments later. Nah, nih dengan sedikit usaha ya bisalah sambil nonton gitu kan. Bidon taruh di bawah, jadi minum, targetin misal 30 menit. Sepedaan gitu, dapat berapa kilo, nanti bisa terkoneksi ke Strava dan Garmin, jadi bisa fokusnya kemana gitu kan. Oke, sambil bisa ditinggal nyuci tuh. Oke, semile dong, semile. Ini tenaganya kepake juga nih. Nah iyalah memang. Coba cadence di atas 90. Nah, cadence 90. Tambahin giginya tuh udah ngeslong tuh kayaknya tuh. Iya, ini udah. Ah. Ini udah gigi berapa nih, paling kecil nih? Ya, apa? Ini kayak gini kecepatan 30. ya itu kan ada speednya di situ.
tinggal dilihat. Coba segini berapa speednya? Cadence 100. Oh ya, speednya tuh ngerasain speed 37, 36. Cadence-nya 99. Jadi teman-teman bisa latihan cadence di sini ya. Nah, ini dari samping seperti ini. Jadi bisa Cadence 90 nih. 90. Speednya berapa sih itu? 33. Oke. 35. Kita lanjut terus. Oke, gitu teman-teman ya. Ini adalah bike trainer yang bisa dioptimalkan. Teman-teman bisa berlatih, jadi semuanya terkoneksi dengan baik. Oke, terus berlatih, semoga improve sepedaannya, bisa dipakai kapan saja, di mana saja. Nah, ini kalau dari Garmin, ini dia bisa langsung connect ya, walaupun dia tidak dibawa sepedaan keluar. Ini kalau tadi agak lambat nyala ini, jadi 15,51 km dengan mana nih? Bentar ya, nggak bisa fokus dia. Nah, itu average speednya 29,8 km per jam. Wah, selama ini nggak pernah average speed segini ya. Nah, itu 15,51 km dan average speednya 29,8. Waktu bersepedanya 31 menit 14 detik dengan average HR-nya 139 BPM. Nah, lumayan lah. Lanjut detailnya. Nah, ini dia nih, kalori yang terbakar 210, average speednya 29,8. Coba kita lihat data dari Brighton ya. Nah, ini data dari Brighton ya. Waktu bersepeda 31,44 detik, kemudian jaraknya 16,11 km, speednya 30, nah, 0,46, elevation gainnya itu 0 ya, karena kita cuma nggak kemana-mana. Terus kalori yang terbakar 177, heart rate-nya 136 sama seperti tadi, cadence rata-ratanya itu 81. Oh, max speed-nya 38. Nih data di Brighton. 42,38, sorry. Maximum speednya 42,38. Ini juga data ya yang bisa kita lihat. Sama nih, cuma bedanya ini ada altitude, gradient, heart rate-nya, cadence-nya ada, kalorinya ada, temperaturnya ada, powernya karena kita nggak ada power meternya jadi nggak kelihatan. Coba lihat yang analisisnya, diklik. Nah, ini dia, ini di Brighton ada seperti ini. Untuk heart rate-nya 136, maksimum sempat ke 166. Ya, jadi bisa lihat datanya nih. Grafiknya bisa kita lihat ya, dianalisis di aplikasi Brighton. Nah, ini kalau detail data dari Garmin, ini ada average speed, moving speed-nya, max speed, total time-nya, moving time-nya, kemudian average heart rate-nya 139. Sama seperti Brighton tadi ya, 166 BPM untuk maksimum heart rate-nya. Cadence-nya juga terbaca sih teman-teman, karena dikoneksikan ke jam ya. Average bike cadence-nya 81, maximum bike cadence-nya 111, elevation gain-nya 0,000 ya, elevation loss-nya 0, kemudian dan seterusnya. Kalorinya 210 kalori. Oke, ini datanya. Gimana setelah sepedaan? Apa tuh? Ngos-ngosan juga. Oh my god! Wow! Ngos-ngosan juga. Kenapa suaranya pelan? Mungkin Ngos-ngosan kan. Ngos-ngosan. Ngos-ngosan. Bisa sehat. Bisa sehat. Oke. Walaupun indoor tapi bisa sehat. Oke. Diselamatkan oleh YouTube jadi nggak bosan. Ah, ya. Jadi ada caranya yang lain. Mungkin besok bisa ditaruh meja depannya gitu kan? TV kayaknya. Kasih TV, kasih Kasih film drakor 2 jam naik sepeda kita lihat ya. Next latihan. Oke. Sekarang yuk. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Dah.